Hello Gokil Lovers, ketemu lagi dengan saya nih Gokil Om Zindul. Pada materi video kita nih yang pertama, yang paling penting yang harus kita pahami adalah bagaimana sih menjadi seorang trader yang baik. Kita harus paham mindset trading yang benar, ya. Tujuan tradingnya itu untuk apa? Jadi hal penting lainnya yang perlu Anda pelajari adalah pola pikir Anda, Gokil Lovers, ya, atau psikologi trading. Jadi banyak trader profesional yang mengatakan bahwa jika ingin sukses di pasar keuangan, baik itu forex market atau saham atau binary option atau semacam komoditas seperti itu, Anda harus mempunyai mindset yang tepat. Kadangkala nih Gokil Lovers, kerugian terbesar justru tidak datang dari pemahaman Anda terhadap basic trading Anda. Ya. Kerugian terbesar itu bukan karena strateginya, bukan karena tekniknya, bukan. Melainkan mindset Anda atau psikologi Anda yang kurang baik, Gokil Lovers. Jadi yang perlu kita tanamkan nih di dalam diri seorang trader, bahwa trading itu tidak sesimpel itu, ya. Namun tidak mudah ditaklukkan, sehingga diperlukan usaha yang sungguh-sungguh. Karena apa ya? Anda harus paham, ketakutan terbesar seorang trader itu ialah takut kehilangan. Kalau Anda takut kehilangan, maka secara tidak sadar, karena kita di dalam hidup kita ada dua pikiran, yaitu pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Dan pikiran alam bawah sadar itu mendominasi dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak kita sadari, dari sejak Anda bangun tidur sampai dengan Anda tertidur pula. Pikiran bawah sadar tidak mengetahui mana yang benar maupun mana yang salah, ya. Dia menjalankan apa yang menurut dia benar. Kalau pikiran sadar, kita paham, ini benar, ini tidak benar, ini salah, ini tidak salah, seperti itu. Maka, salah satu kunci sukses trading adalah pengendalian emosi. Belajarlah mengontrol emosi dalam menyikapi perilaku pasar untuk menentukan momen yang tepat saat bertransaksi jual dan beli, Gokil Lovers. Menjaga diri agar tidak serakah dalam menentukan target profit Anda. Jadi trading itu bukan sebanyak Anda profit, bukan. Dalam satu kali transaksi bukan seperti itu. Karena dalam perdagangan ada untung, ada rugi, ya enggak? Jadi kalau jika Anda melakukan dalam satu kali transaksi dan Anda melakukannya secara brutal, Anda akan hilang semuanya itu, Pak. Jadi Anda harus mengakumulasi dalam perjalanan Anda dalam melakukan perdagangan. Seperti halnya Anda bekerja dalam kehidupan Anda sehari-hari, ya. Anda bekerja selama 25 hari, ya kan? Sabtu Minggu ada yang masuk hari Sabtu, hari Minggunya libur, gitu ya. Anggaplah 25 hari. Jadi trading itu nggak cuma untuk hari ini, ada hari esok, lusa, dan seterusnya sampai 25 hari. Anda melihat persentase antara untungnya dengan ruginya. Jadi trading itu bukan setiap open harus benar, bukan. Kalau setiap open Anda harus benar, ya Anda jadi dewa saja gitu, ya enggak, atau jadi Tuhan saja. Tapi bagaimana kita bisa mengatur modal kita yang kita investasikan, yang kita bisniskan dalam perdagangan kita, Gokil Lovers. Seperti itu. Lalu kita harus bisa mengelola modal atau trading plan kita. Jadi penting bagi Anda untuk belajar bagaimana menempatkan modal yang sesuai ketika bertrading, ya. Jadi sebaiknya Anda harus paham
modal berapa yang harus Anda siapkan seperti itu. Ya kan? Ya, kalau anggaplah minimal modal deposit di Binomo berapa? 140.000 atau $10 gitu istilahnya gitu ya. Tapi kita ambil contoh saja deh. Kita ambil contoh seperti seorang pedagang pada umumnya. Anda anggaplah jualan bakso, atau jualan mie ayam, atau jualan batagor, atau jualan apapun. Kita ambil contoh jualan bakso aja. Anda untuk berjualan bakso perlu namanya gerobak. Gerobak itu ada biayanya untuk membeli. Betul nggak? Kalau kita beli gerobak kepada pengrajin gerobak yang buat gerobak, itu berapa? Anggaplah kita ambil rata-rata 5 juta. Baru ya, 5-7 juta yang baru. Kalau saya kurang tahu. Kita ambil yang baru 5-7 juta. 5 juta lah. Lalu setelah Anda beli gerobak, apa yang harus Anda beli lagi? Tentunya pancinya, kompornya, mangkoknya, sendoknya. Ya. Semua sudah Anda lengkapi. Setelah itu, Anda harus membeli bahan bakunya. Ya. Anggaplah semua itu 5 juta juga gitu. Udah jadi gerobaknya, sudah jadi bahan bakunya, sudah ada peralatannya 10 juta. Ya. Setelah itu Anda berjualan. Nah, berjualan itu mau di mana? Apakah Anda keliling ataukah Anda stay di tempat? Seperti itu. Kalau Anda stay di tempat, Anda harus sewa tempat. Sewa tempat pakai uang. Anggaplah Anda sewa tempat 1 tahun. 1 tahun umpama 1 juta atau 2 juta gitu ya. Nah, 1 juta 2 juta itu setelah 1 tahun apakah uangnya akan kembali? Tidak, Gokil Lovers, karena itu uangnya adalah uang sewa. Artinya 2 juta itu Anda sudah hilang karena Anda menyewa. Lalu selama perjalanan 1 tahun apakah ada jaminan dagangan Anda laku? Tidak ada jaminan. Tapi Anda percaya bahwa dagangan saya laku, tapi tidak bisa memberi jaminan seperti itu. Yang penting Anda sudah berusaha sebaik mungkin yang Anda usaha. Ini saya ambil contoh dalam dunia perdagangan. Kenapa para trader, terutama yang bukan berarti gini loh ya, bukan berarti modal 140.000 tidak bisa profit. Bisa, Gokil Lovers. Modal 200.000 tidak bisa profit. Bisa, Gokil Lovers. Tetapi jarang. Kita ambil umumnya orang rata-rata, Gokil Lovers. Rata-rata pada umumnya, ya. Karena memang butuh yang namanya modal yang ideal. Menurut saya loh ya, bukan berarti modal $10, $20 tidak bisa. Bisa. Menurut saya bisa. Tapi kita ambil rata-rata. Kita ambil contoh yang jualan gerobak aja, tadi jualan bakso aja. Dia butuh modal 12 juta. Lalu dalam 12 juta itu dalam perjalanan apakah dia tidak butuh biaya ekstra? Pasti butuh, ya kan? Pasti ada butuh biaya ekstra. Dia harus bayar air atau dia harus bayar listrik, ya kan? Dan sebagainya. Anggaplah 15 juta seperti itu. Lalu selama dia jualan, baru buka jualan, apakah dia langsung rame? Tidak, Gokil Lovers. Tidak langsung rame. Pastinya butuh proses. Sama halnya dalam dunia trading. Kita juga butuh proses itu, Gokil Lovers. Tidak bisa langsung saknyek istilahnya. Tidak bisa langsung buru-buru. Semua butuh proses. Karena tanpa proses, kita tidak akan bisa menikmati bagaimana perjalanan. Ya, trading itu kan seni. Seni menikmati. Seni berdagang. Seni membaca pasar, seni mengambil keuntungan, seni di saat rugi, seni di saat untung. Seperti itu. Kalau kita rugi, kita harus bagaimana? Kalau kita untung, kita harus bagaimana? Kalau open posisi saya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, saya harus punya plan A, plan B, dan plan C. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi jualan bakso aja butuh modal kurang lebih 15 juta. Lalu ada trader orangnya yang mencoba-coba dia depo 140.000, 500.000, atau depo berapa gitu ya, dan dia mengharapkan keuntungan yang lebih besar dari total depositnya. Mungkin bisa di hari itu, tapi yang kita cari adalah konsisten. Artinya dia
Depo 140.000, dia bisa dapat 500.000 di hari itu. Hari besoknya, lusanya, 4 hari kemudian, 5 hari kemudian, 7 hari kemudian, sampai seterusnya. Bisa nggak seperti itu? Ya kan? Yang kita butuhkan adalah bukan banyaknya profit yang Anda dapatkan, tetapi bagaimana agar Anda bisa konsisten untuk mendapatkan penghasilan. Bisa untuk penghasilan tambahan, bisa juga menjadi pekerjaan utama. Itu mindset trading yang berapa tadi ya? Pertama, kedua, sekarang yang ketiga. Kita ambil contoh lagi. Yang membuat Anda nyaman seperti apa, Gokil Lovers? Saya kasih contoh. Misalkan ya, misalkan modal Anda 10 juta. Modal Anda 10 juta. Anda melakukan perdagangan. Lebih nyaman mendapatkan 1 juta atau mendapatkan 100.000 dalam melakukan open posisi. Artinya, kita mengambil keuntungan itu berdasarkan persentase, Gokil Lovers. Modalnya 10 juta nih. Anda lebih bisa menghasilkan 100.000 atau 1 juta? Pastinya ada yang menjawab lebih mudah menghasilkan yang 100.000. Karena 10 juta ke 100.000 adalah 1% dari 10 juta. 1 juta adalah 10% dari 10 juta. Bisa dalam hari itu Anda bisa menghasilkan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, bisa. Tapi yang kita butuhkan adalah konsistennya. Bukan banyak yang Anda menghasilkan. Karena di luar sana, entah di YouTube atau di sosial media yang lain, dia mengiming-imingkan bisa menghasilkan ribuan persen, ratusan persen. Karena dia tahu bahwa nonsens gitu loh. Bukan berarti nggak bisa, ada, tapi dari 1.000 orang mungkin cuma 1, atau dari 1 juta cuma mungkin hanya 10, seperti itu. Dan mungkin di hari itu aja, tapi dia susah untuk bisa menghasilkan konsisten selama dia melakukan perdagangan. Maksudnya itu ajak gitu loh. Jadi menurut saya, target cari yang senyaman mungkin Anda merasa nyaman. Jadi tahu diri dengan modal Anda. Artinya begini, kalau Anda modal 1 juta, lalu Anda nyaman, Anda bilang mudah saya untuk bisa mendapatkan 20.000, 30.000, maka itu Anda akan bisa. Artinya dalam hati Anda atau alam bawah sadar Anda tidak akan merasa stres, Anda tidak akan merasa galau. Karena Anda nyaman. Saya nyaman untuk bisa mendapatkan 20.000 dari modal saya 1 juta, umpama seperti itu. Tapi Anda lihat akumulasi selama 1 bulan, atau selama 20 hari, atau selama 25 hari, atau selama 10 hari. Seperti itu, Gokil Lovers. Nah, dengan berjalannya waktu, pemahaman Anda lebih baik lagi, pengetahuan Anda tentang trading dan skill Anda lebih mumpuni, Anda naikkan step by step, seperti halnya Anda sekolah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Semua butuh proses, tidak ada kelas 1 langsung ke kelas 6, itu tidak ada, Gokil Lovers. Semua butuh proses, ya kan? Nikmatin di saat Anda kelas 1, lalu kelas 1 Anda sudah bagus, naik kelas 2, kelas 3. Dan perlu diingat lagi, setiap orang talentanya berbeda-beda. Makanya di sekolah ada yang namanya ranking. Ada ranking 1 sampai dengan ranking 10. Iya kan? Dan berlomba-lomba bagaimana agar bisa mencapai ranking 1. Gitu. Artinya, Anda berlomba-lomba sesuai dengan kenyamanan Anda, sesuai dengan kemampuan Anda yang sudah diberikan Tuhan kepada Anda. Dengan Anda mengasah terus, insya Allah Anda akan sukses ke depannya dan bisa mencapai ke ranking 1. Seperti itu, Gokil Lovers. Semuanya butuh proses. Ya, tadi saya bilang mengatur modal. Lebih nyaman mana? Modal Anda 10 juta menghasilkan 100.000 atau modal Anda 10 juta menghasilkan 1 juta. Ya kan? Itu. Yang kedua, trading kadang-kala untuk pelampiasan bayar hutang. Padahal yang hutangnya siapa? Trading yang disuruh bayarin. Binomo yang disuruh bayarin. Dan tidak disesuaikan dengan kemampuannya dia dalam bertrading.
apalagi dia masih baru, belum punya kemampuan. Yang masih baru seperti itu, yang lama apalagi? Seperti itu Gokil Lovers. Paham ya? Ini mengenai mindset trading, tujuan trading, bagaimana agar Anda nyaman, tidak galau, tidak stres. Ya. Jadi gampangnya coba mindset Anda rubah dulu supaya agar alam bawah sadar Anda dengan pikiran sadar Anda itu klop. Ya. Ya. Tolong diingat-ingat kata-kata saya. Lebih mudah mana? Ya. Ini mengenai target. Kadang-kadang target para traders itu, terutama yang baru-baru gitu ya, tidak masuk akal. Bang, saya loss lagi bang, saya depo 140, depo lagi. Tidak terasa banyak. Saya depo bang, 200.000 bang, depo lagi bang, loss bang, depo lagi, dikumpulin bisa 3 juta, dikumpulin bisa 10 juta. Ya, kenapa nggak di awal langsung 10 juta? Nggak punya duit bang, ya sabar aja dulu sampai uangnya terkumpul. Orang mau jualan bakso aja tadi 15 juta kok modalnya, seperti itu ya. Nah sekarang yang modalnya, tadi di video yang ikut kelas ini saya sarankan 750 gitu ya. Ini sebetulnya uangnya itu ya untuk Anda juga, saya nggak minta ya kan. Memang Anda lewat link afiliasi saya, tapi kan lewat link afiliasi saya berdasarkan CPM atau berdasarkan persentase. Anda untung saya dapat, Anda rugi saya dapat. Tapi kalau saya suruh memilih ya saya lebih baik Anda untung karena saya juga dapat. Seperti itu Gokil Lovers. Ya kan? Nah, bagaimana nih? Sekarang kenapa saya suruh Anda deposit 750 minimal atau lebih? Supaya Anda kelihatan serius gitu loh. Jangan deposit 140 gitu loh. Sekarang 750 berapa yang menurut Anda nyaman? Trading itu bukan banyak-banyaknya hasil, tapi trading itu bagaimana agar Anda bisa konsisten. Seperti itu Gokil Lovers ya. Ini saya bicara sudah 17 menit ya. Mudah-mudahan Anda paham maksud saya ini. Jadi satu mindset trading, tujuan trading itu yang utama dulu. Nanti mengenai teknik atau metode trading itu belakangan ya. Karena ini yang paling penting. Jadi tolong ubah dulu ya mindset Anda, pikiran Anda. Saya sarankan bagi Anda yang beragama, entah agama apapun, coba Anda untuk sering-sering wirid atau bermeditasi ya, menenangkan pikiran Anda. Bagi yang Muslim atau Islam, kalau bisa tahajud, wiritan gitu ya, istighfar yang banyak ya kan. Dan agama yang lain pokoknya mohon ampun gitu loh. Tuhan sayang sama orang yang selalu memohon ampun kepadanya. Itu menunjukkan bahwa dia tidak arogan, itu menunjukkan bahwa dia tidak sombong. Karena dia banyak salah, maka dia mohon ampun sama Tuhan. Nah, lakukan itu sehingga rohani Anda, jiwa Anda juga tenang. Hati Anda bersih, pikiran Anda jernih, trading Anda nyaman, seperti itu. Karena saya mengharapkan konsisten, bukan banyak-banyaknya untung, bukan. Cuman di sana, luar sana seneng kan yang banyak-banyaknya untung. Tapi seorang trader sejati atau trader yang benar-benar tidak seperti itu. Saya mendingan dapat 100.000 tapi saya konsisten seumur hidup saya, istilahnya seperti itu. Ya, nah dengan berjalannya waktu Anda mulai naikkan target Anda. Sekarang mengenai resiko. Resiko Anda berapa yang menurut Anda nyaman? Kalau saya, idealnya lah 1:1 atau 1:2. Artinya, kalau Anda modal Anda 10 juta, Anda ingin menghasilkan 100, saran saya 100.000 dulu lah, 100.000 dulu gitu ya. Nanti naikkan target jadi 200, naikkan jadi 300, 1:1. Modal Anda siapkan 100.000,
targetnya 100.000. Jadi artinya kalau Anda akan habis, itu sama dengan 100 kalinya. Baru modal Anda 10 juta itu habis. Istilahnya seperti itu. 100 kali Anda melakukan perdagangan baru habis. Istilahnya seperti itu. Ya. Jadi paham ya maksud saya ya. Kenapa saya bilang modal harus ideal? Supaya Anda nggak grogi dalam melakukan open posisi. Karena dalam mindset Anda melihat loh saldo Anda. Saya kasih tahu. Ya kan? Anda melihat saldo Anda. Kenapa di virtual, di real, atau di akun pembelajaran selalu profit aja? Karena saldonya besar. Ya kan? Karena itu pengaruh juga ke mata kita, ke alam bawah sadar kita, ke pikiran kita. Sekarang gini, modal Anda 10 juta, target Anda 10.000. Nyaman nggak menurut Anda? Seperti itu. Ya kan? Itu 0,1 ya, 0,1%. Artinya kalau 20 hari berapa itu? Iya kan? Kalah bunga deposito juga. Bunga deposito hanya 0,4% per bulan, belum dipotong pajak 20%, dan juga yang cuma dapat 0,3 lah, seperti itu. Artinya kalau Anda modal 10 juta sehari, 20.000 aja kali 20 hari berarti 400.000. Itu berapa? Udah 4%. Iya kan? Udah mengalahi bunga bank Gorky Lovers. Seperti itu. Itu menurut saya, pemahaman saya selama saya bergelut di dunia trading. Oke, terima kasih. Ini untuk video saya yang pertama. Mudah-mudahan Anda pahami benar-benar ya. Kalau saya ada kata-kata salah dalam ucapan saya mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan video saya yang sangat sederhana ini, atau ucapan saya yang sangat sederhana ini, bisa berguna untuk Anda semua. Terima kasih. By me, Gokil Om Jindu. I love you, bro.